semuanya, bertemu lagi bersama saya Bestari Kurnia Zeliwu, kelas B semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sekarang saya akan menyampaikan chapter review pertemuan 9-15 mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Restu Yandika Sakti Zenrate, SHMH. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas topik Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berasal dari berbagai argumen serta 3 dimensi. Pancasila sebagai ideologi negara sebagai sumber dari historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber historis itu merupakan nilai Pancasila yang sudah digali dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis yang merupakan nilai Pancasila yang sudah mengakar dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga itu sebagai sumber politis yang merupakan Pancasila yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara. Baiklah, kita akan membahas subtopik pertama yaitu argumen, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara tidak bersifat statis melainkan dinamis yang terus mengalami berbagai tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Dinamika Pancasila sering dikatakan sebagai ideologi terbuka, yaitu tidak tertutup karena adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dinamika Pancasila terlihat dari kemampuannya untuk berinteraksi dengan perkembangan zaman melalui 3 dimensi. Dimensi apa saja? Yaitu dimensi realisme, idealisme, dan fleksibilitas. Kemudian, kita akan membahas mengenai subtopik yang kedua, yaitu argumen kunci dinamika Pancasila. Yang pertama, adaptasi kontekstual atau dimensi fleksibilitas. Pancasila mampu diterjemahkan ke dalam norma hukum dan kebijakan yang relevan dengan kondisi kontemporer. Contohnya, nilai kerakyatan atau demokratis diwujudkan melalui sistem pemilihan umum langsung yang terus disempurnakan seiring perkembangan teknologi dan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Di dalam sejarah, Pancasila selalu menjadi titik temu ketika terjadi krisis ideologi. Ia berhasil mengatasi ancaman dari ideologi ekstrim kiri atau komunisme dan ekstrim kanan, yaitu fundamentalisme keagamaan. Nah, kemudian adanya koreksi sejarah. Pada masa reformasi menjadi bukti dinamika Pancasila setelah setempat dijadikan alat kekuasaan yang dogmatis pada masa Orde Baru. Nah, kini Pancasila dikembalikan pada posisinya sebagai ideologi terbuka yang menjunjung tinggi posisinya berdasarkan HAM dan supremasi hukum sesuai dengan dimensi fleksibilitasnya. Kemudian adanya tantangan terhadap eksistensi Pancasila. Meskipun dinamis, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang serius, baik yang bersifat internal yaitu berasal dari dalam maupun eksternal berasal dari luar. Kemudian ada tantangan eksternal yaitu globalisasi, tantangan ideologi liberalisme ekstrim, serta kebebasan individu tanpa batas. Kemudian kita akan membahas topik mengenai Pancasila sebagai sistematika. Pancasila dikatakan sebagai sistematika itu karena merupakan Pancasila sebagai sistem etika yang menjadi pedoman moral bagi setiap warga yang ada di dalam negara tersebut. Apa yang menjadi poin penting atau mengapa kita mempelajari mengenai Pancasila sebagai sistematika itu pertama untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila, yang kedua menjadi pedoman untuk berperilaku baik, kemudian mampu memahami urgensi Pancasila. Konsep Pancasila dikatakan sebagai sistem etika karena merupakan kumpulan dari nilai, norma, serta pedoman moral bagi setiap warga yang ada di dalam negara tersebut, sehingga mampu menerima dan bertindak adil serta moral dan bertanggung jawab. Adapun 3 poin penting dalam sistem etika ini. Yang pertama yaitu terpadu dan konsisten, yang artinya kelima sila Pancasila saling melengkapi dan menjadi satu keutuhan. Yang kedua yaitu panduan moral sehari-hari, yaitu memberi batasan yang benar, yang salah, yang adil, serta merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu universal dan fleksibel, yang artinya dapat diterapkan dalam kehidupan individu, kelompok, serta kebijakan publik. Nah,
berikutnya kita akan membahas mengenai nilai etika pada setiap sila Pancasila. Sila pertama yaitu toleransi, hormat beragama, serta spiritualitas. Sila yang kedua yaitu hak asasi manusia, kepedulian, dan empati. Sila yang ketiga yaitu solidaritas, kebersamaan, serta nasionalisme. Sila yang keempat yaitu musyawarah dan kebijaksanaan. Yang kelima yaitu keadilan sosial, kepedulian, dan kesetaraan. Kemudian kita akan membahas subtopik mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama sebagai pedoman moral bangsa, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga itu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang harmonis. Yang keempat mencegah penyimpangan moral serta korupsi. Dan kelima yaitu menjadi dasar kebijakan dan hukum. Nah, berikutnya kita akan membahas subtopik mengenai alasan mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika. Alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem etika Pancasila. Yang pertama itu mengandung prinsip moral universal. Yang kedua, bersifat terpadu dan konsisten. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendorong tindakan bertanggung jawab. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menjadi inspirasi atau sumber pendidikan karakter. Nah, subtopik terakhir yang kita bahas yaitu implementasi sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana implementasi dalam kehidupan dalam keluarga atau di rumah, yaitu menghargai orang tua, bersikap adil terhadap sesama. Nah, di sekolah yaitu bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain. Nah, di masyarakat yaitu menolong tetangga atau saling gotong royong, sedangkan di publik yaitu adanya kebijakan dan keadilan sosial. Sampai di sini Kapte Review pertemuan 9-15 mata kuliah pendidikan Pancasila. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.